hadir, kami siap bergerak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Dinsos Hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Nah, Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya, Komang Tripurnami, dalam acara Podcast bersama Dinsos. Dan pada kesempatan kali ini, mengusung tema kolaborasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bersama Yayasan Pembuat Kaki Palsu atau Yayasan Kaki Kita Senusantara. Langsung saja bersama saya pada kesempatan kali ini narasumber yang sangat luar biasa, Ketua Yayasan Kaki Kita Senusantara, Bapak Imade Aditya Astana. Selamat pagi Bapak Adit. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sengsara baik ya. Bisa diperkenalkan dulu diri terlebih. Selamat pagi sahabat Buleleng. Perkenalkan saya Imade Aditya Astana. Jadi biasa dipanggil Pak Adit ya. Ya, saya kebetulan di sini adalah founder dari YKKS dan sekarang saya menjabat sebagai ketua YKKS. Pak Adit, bisa diceritakan nggak latar belakang pendirian yayasan ini? Apakah ada peristiwa atau pengalaman tertentu yang memotivasi Pak Adit sendiri untuk membangun Yayasan Kaki Kita Senusantara ini? Yayasan Kaki Kita Senusantara itu berdiri 31 Oktober tahun 2019. Ya, sekitar 5 tahun lah, 5-6 tahun ya. Namun program dari YKKS itu sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2012. Ya, awal mula ceritanya itu berawal dari saya menjadi seorang perawat. Secara kebetulan dan secara terpaksa sebetulnya. Ya, cuman di situ saat saya menjadi seorang perawat, saya menemukan sesuatu yang menarik dari profesi saya. Setiap hari saya merawat orang-orang luka diabetes, keliling-keliling jadi ke rumah-rumah gitu ya. Dan saya tidak bekerja di rumah sakit ya, karena saya seorang sarjana perawat dengan gelar nurse, itu saya bisa buka praktek perawat. Nah, saya mulai keliling-keliling tahun 2012 merawat orang luka diabetes di Buleleng. Sesuatu yang mengejutkan ya, di awal sebelum di Buleleng saya merawat orang luka diabetes itu di Denpasar ya. Yang paling berbeda dua hal. Pertama adalah ekonomi. Ya, masyarakat di Buleleng itu berbeda dengan ekonomi masyarakat di Denpasar. Yang kedua, kondisi luka yang berbeda. Mungkin karena pengetahuan dan akses perawatan waktu itu masih minim di Buleleng. Saat saya mengawali perawatan luka ini, kebanyakan luka diabetes saya dapat itu luka yang besar-besar sekali. Sehingga seiring waktu saya menemukan dua masalah pada pasien orang dengan luka diabetes. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Luka diabetes itu tidak seperti perawatan pengobatan panas dingin ya, satu kali rawat sembuh. Jadi orang luka diabetes itu dirawat 2 hari sekali dan terus begitu hingga kadang-kadang sampai 3-4 bulan untuk perawatan sampai luka itu sembuh. Dan tentunya bagi masyarakat kita ini bukan hal yang mudah ya, terutama untuk masalah ekonomi. Yang kedua itu adalah permasalahan sekitar 10-20% orang diabetes itu teramputasi. Ya, teramputasi itu bisa terjadi akibat satu, terlambatan perawatan, atau yang kedua memang tidak dirawat dengan baik. Nah, akhirnya karena dua permasalahan tersebut, tahun 2016 itu saya membuat pelayanan tanpa tarif di Ganesha Care namanya. Jadi saat saya jadi perawat, praktek saya namanya Ganesha Care, itu lokasinya di Sangket. Kita membuat pelayanan tanpa tarif di sana, yang artinya siapapun yang datang ke Ganesha Care itu boleh perawatan dengan membayar seikhlasnya. Nah, namun seiring waktu saya rasa perjuangan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan 2019 lah saya mendirikan YKKS ini dengan 3 program. Kenapa kaki palsu ini penting ya? Saya ada peristiwa yang menarik. Waktu itu pasien saya yang saya rawat dengan luka diabetes yang besar itu di daerah kubu tambahan, dia harus diamputasi. Nah, namun saat dia sudah di rumah sakit, dia sudah masuk ke ruang operasi, kemungkinan besar karena psikologis yang tidak siap untuk menerima amputasi tersebut ya. Ya, siapa yang bisa siap untuk kakinya dipotong? Pasti tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, dan banyak hal yang lain akan hilang. Karena tidak siap secara psikologis, saat di ruang operasi semuanya turun. Jadi gula darah turun, tensi turun, dan akhirnya dokter anestesi memutuskan untuk tidak berani melakukan amputasi. Artinya kalau itu tidak diamputasi, infeksi akan menjalar, dan dampak terburuknya adalah kematian tentunya. Nah, saat itu kebetulan sekali saya ada waktu, saya kunjungi beliau di rumah sakit.
baru saya nyampe di rumah sakit, beliau bercerita kalau dia sudah terpaksa mau diamputasi, bersedih dan menangis ya. Dia nanya balik kepada saya, Pak, sebetulnya ini kaki saya memang harus diamputasi ya? Dia nanya lagi, padahal sudah pernah ke ruang operasi. Dan saya jawab, ya. Saya jawab, tenang saja Pak, nanti kita buatkan kaki palsu. Baru saya bilang kaki palsu, saya tunjukkan video orang yang berjalan dengan kaki palsu, wajahnya udah berubah, psikologisnya membaik. Oh begini ya nanti saya kalau saya diamputasi, nanti saya bisa buat kaki palsu. Pertanyaan selanjutnya bisa ditebak ya, di mana saya dapat dan berapa harganya. Secara otomatis waktu itu saya jawab, tenang Pak, nanti gratis. Padahal saya udah nggak tahu solusinya di mana untuk masalah pembiayaan. Dan akhirnya setelah itu dia diamputasi di ruang operasi, kondisinya sangat bagus. Habis diamputasi tidak masuk ke ruang intensif karena kondisinya sangat baik. Dan sekarang beliau masih ada dan berjalan dengan kaki palsu. Nah, di situ menunjukkan bahwa kaki palsu ini sesuatu hal yang sangat penting bagi orang yang teramputasi. Jalan lagi yayasan ini saya menyadari bahwa orang teramputasi, walaupun kita sudah bantu dengan kaki palsu, yang susah selanjutnya adalah mencari pekerjaan. Makanya dibuatlah program yang ketiga adalah pemberdayaan disabilitas. Gitu. Dan akhirnya YKKS itu punya 3 program unggulan. Nah, untuk selanjutnya, indikator atau metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari program-program di YKKS ini sendiri apa nih Kak? Ya, di yayasan kami tidak punya SOP atau sebuah draft evaluasi secara matriks yang khusus ya. Cuman sederhananya, pertama kami tidak menargetkan jumlah orang yang kita bantu. Kami hanya berfokus pada orang yang kita bantu saat itu. Contoh, kaki palsu berarti keberhasilannya adalah sampai dia berjalan. Bukan sampai pada kaki palsu itu kita serahkan. Ya, karena kaki palsu adalah proses yang berkelanjutan dan bahkan termasuk luka diabetes ya. Ini bukan bantuan yang sekali, tetapi ini berkelanjutan dan bisa saya sebut sampai seumur hidup pasien tersebut. Ya, cuman untuk di kaki palsu, sebuah evaluasi yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan berhasil adalah pada titik pasien mampu berjalan secara mandiri tanpa alat bantuan atau dengan alat bantuan seminimal mungkin. Misalnya nih, karena usianya lebih dari 60 dan dia sudah lansia ya, paling tidak dia bisa berjalan sekeliling rumah dengan tongkat. Itu keberhasilan yang luar biasa. Kalau remaja, beda lagi. Kalau remaja kita targetkan dia tidak hanya bisa berjalan tanpa tongkat, bahkan kita targetkan dia bisa menggunakan sepeda motor dan bahkan ada yang bisa menggunakan menyetir mobil. Standar evaluasi tersebut, standar kita sederhana. Jadi kalau dia sudah bisa berjalan, kepala remaja dia sudah bisa mengendarai motor, berarti kita sebut dia sudah kembali pada kemandirian yang sebenarnya. Dan akhirnya kalau di pemberdayaan, target kami adalah bagaimana disabel itu mampu bekerja dan setidaknya dia memenuhi kebutuhan dirinya. Namun pencapaian yang terbaik menurut saya di pemberdayaan disabilitas adalah disabilitas yang kita berdayakan itu tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dan kadang-kadang dia sampai bisa membantu orang lain. Nih, untuk fokus ke pembuatan kaki palsu itu sendiri, apakah yang buat itu emang harus difabel atau ada karyawan lain yang sehat atau gimana? Ya, kalau di KKS kami memiliki target pembuat kaki palsu adalah penyandang disabilitas itu sendiri. Artinya kenapa? Saya merasakan sendiri ya, saat kita memotivasi seseorang yang sedang berjalan menggunakan kaki palsu, Bapak pasti bisa gitu. Dengan disabel yang membuat kaki palsu, secara otomatis dia itu bisa merasakan dan tahu betul bagaimana menggunakan kaki palsu tersebut. Di mana tidak nyamannya dia tahu gitu. Sehingga harapannya adalah terjadi interaksi yang saling memahami di sana. Yaitu target kami ya. Cuman di program kaki palsu kendalanya adalah mencari orang ya, yang mau dan mampu untuk membuat kaki palsu. Kaki palsu sesuatu ilmu yang lebih pada insting. Walaupun memang sekarang sudah ada beberapa kampus ortopedik namanya. Jadi di Surakarta itu ada kampus yang memang khusus untuk mencetak orang-orang pembuat kaki palsu, namun jumlah lulusannya sedikit. Ya, di sini kelemahan di program kaki palsu. Cuman untuk pembuat kaki palsu pertama di YKKS ini adalah co-founder YKKS sendiri bersama Pak Beni namanya, dia pendiri yayasan ini juga.
Ya, dia seorang yang normal, tidak disabel, dan dia belajar dari bapaknya yang disabel. Oh. Ya, karena beliau dari kecil melihat bapaknya dan ikut membantu bapaknya membuat kaki palsu, dan dia bisa membuat kaki palsu tersebut. Ya, artinya saya rasa orang yang membuat kaki palsu setidaknya dia punya background, entah itu pengalaman atau dia sendiri yang perlu kaki palsu, sehingga otomatis dia punya keinginan untuk membuat kaki palsu tersebut. Tantangan selanjutnya adalah setelah punya keinginan, bagaimana mendidik dan mengajarkan dia untuk mampu bisa membuat kaki palsu. Nah, ini tantangan yang besar. Sehingga saya rasa kaki palsu itu adalah sebuah keahlian yang sangat langka ya. Iya. Dan ini kita rasa bersama Dinsos dan semua teman-teman kolaborasi kita, ini patut kita kembangkan ke depannya karena orang-orang yang teramputasi, ya kebetulan saya seorang tenaga kesehatan juga, hampir setiap minggu dilaporkan ada orang yang diamputasi di satu rumah sakit. Ya, YKKS itu lembaga sosial yang tidak hanya fokus pada disabel, tetapi kami juga berkontribusi terhadap kesehatan, khususnya luka diabetes, dan terhadap lingkungan, khususnya adalah pemberdayaan disabilitas untuk mengolah sampah-sampah plastik. Nah, di sini saya sebagai ketua YKKS berharap mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi dan mensupport program kami sehingga kita bersama-sama, ya, tidak kami sendiri, ikut membantu orang-orang disabel lah khususnya ya. Bagaimana mereka dari luka diabetes kita bantu hingga akhirnya lukanya sembuh, ataupun kalaupun harus teramputasi kita bersama-sama bantu dan mensupport mereka untuk bisa mendapatkan kaki palsu. Baik Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Adit tentang Yayasan Kaki Kita Senusantara yang mempunyai program-program yang sangat luar biasa yang nantinya bisa membantu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng atau pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menangani penyandang disabilitas. Nah, saya selaku host dalam podcast kali ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili tim kreatif Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam Dinsos Hadir, gesit cepat tanggap. Buleleng era baru, Buleleng paten. Salah sosial, kami hadir selalu siap, tak kenal lelah untuk kesejahteraan. Dinsos Hadir kita tangguh.